Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Neneng. Oh, ini saudaranya Pak Mumu. Sudah mulai sekolah lagi Nanti Senin depan. hari Senin. Berarti kemarin libur selama 2 minggu. 2 minggu libur. Iya. 2 minggu libur. Iya. Saat libur tiap hari kerja ke puskesmas. Iya. Oh. Terus waktu itu sudah kembali ke sekolah? Iya. Sudah. Sudah. Sempat masuk sekolah. Sempat mengerjakan tugas, ulangan, Ulangan ikut. ikut. Sudah pakai seragam. Belum pakai seragam SMP. Masih selama ulangan masih pakai seragam SMP. Iya. Sekarang belum punya seragam Belum. sama sekali. Oh, belum ya. Iya. Jadi belum punya seragam. Iya. Nah, terus setiap hari ke sekolahnya sekarang bagaimana? Jalan kaki apa naik mobil? Angkot Naik angkot. Iya. Berapa bayarnya? 3.000, Sehari. Iya. Berarti bolak-balik 6.000. 6.000. Uangnya dari mana? Uangnya dari itu dikasih Oleh siapa? kakek, Kakek. nenek. Kakek nenek dikasih berapa? Dikasih 10. 10.000 Iya. sehari. Iya. Sekarang masih dikasih 10.000 sehari. Iya. Nah, sekarang sama kakeknya dikasih 10.000 sehari. Iya. Sama neneknya dikasih 10.000 sehari. Iya. Tapi kan udah dikasih 10.000 sehari, kenapa kerja terus di puskesmas? Karena mau belajar mandiri. Oh, itu keren. Nah, kemudian sekarang sudah merasa nyaman nggak? Nyaman. Nggak, selama kerja di puskesmas pernah ada yang ngasih tips nggak? Ada Ada. Iya. Dari siapa? dari ibu apa ya, bidan, Dari bidan. Terus dari siapa lagi? Pak Kapus juga pernah. Oke, pernah. Terus ada yang ngasih lagi nggak? Ayo ingat-ingat. Udah sih paling makan gitu. Pak Angkos pernah ngasih nggak Pak Angkos? Pernah. Ya kamu nggak ingat. Pernah. Ngasih berapa? 300. 300. Ya kan? Dikumpul-kumpul kan sebulan itu kamu dapatlah 700.000 mah. Atau 500.000 minimal Iya, dapat. 500. Dapat kan? Ya. Heeh. Dari Pak Kus. Dari tanggal berapa mulai kamu masuk puskesmas itu? Masuk Tanggal puskesmas bukan dirawat. Ya mulai tanggal berapa? Senin 14. Tanggal 14 apa? November? Desember. Desember. Desember? Desember Iya. gitu? 14 Desember. Sekarang sudah tanggal 1. berarti belum 1 bulan dong. Belum. Baru setengah bulan kamu kerja. Baru 2 minggu. Iya. Besok Senin mulai kerja. Mulai masuk sekolah. Iya. Bekalnya udah ada besok masuk sekolah. Ada. Ada berapa? Ya, kemarin juga ya kan pulang. Nah, ya pulang. Mm-mm. Udah gajian. Udah katanya bisa ngasih. Oh, bisa ngasih juga. Berarti kamu surplus dong sekarang. Hmm? Surplus dong. Ngerti nggak surplus? Enggak. Lebih dari kebutuhan, Ah. Alhamdulillah. ya kan? Hah? Bantu dokter gimana? Bantu dokter gimana bantu dokter? Ya kayak nyelepin kapas. Nyelepin apa? Hah? Kapas. Nyelepin? Kapas. Nyelepin kapas. Iya. Oh, jadi suka bantuin dokter. Nyelepin kapas. Iya. Asal rajin aja. Suka dikasih. Suka dikasih makan. Dikasih jajan. makan. Jadi hidup itu orang yang nggak bisa sekolah, orang yang
Gak punya duit. Itu karena apa sih kesimpulannya? Karena rajin. Orang nggak bisa sekolah, orang nggak punya duit karena apa? Malas. Orang asal punya kemauan, ada jalan nggak? Ada. Ada. Orang yang mau disuruh apa aja sama orang, ada rezekinya nggak? Ada. Jadi kalau orang sampai nggak punya duit, terus kerjanya ngelamun, kemudian berpasrah tanpa usaha, punya duit nggak kira-kira? Enggak. Ada jalan hidup nggak? Enggak. Nah, terus kalau sekolah ada peluang maju nggak hidup? Ada. Ada. Saya juga kalau nggak sekolah nggak akan seperti sekarang. Kan sekolah saya STH Purnawarman Purwakarta, ya kan? Dan bala-bala rajin bantuin orang, mau disuruh orang, mau bikinin karya tulis, karya apa aja saya disuruh orang mau saya. Ya kan, bikinin pidato, bisa hidup. Bisa punya pengalaman. Nah, kalau tiap hari orang bantuin dokter, bantuin rapihin kapas, ngelepitin perban, milah-milah obat, bisa nggak? Bisa ngobatin orang kira-kira nggak? Nggak usah sekolah kedokteran, bisa ngobatin nggak? Bisa. Tahu nggak? Zaman dulu, itu zaman di era Pak Harto ya. Itu banyak orang yang jadi mantri, itu nggak sekolah perawat. Dia itu hanya di puskesmas sebagai tenaga honor. Terus di puskesmasnya teh kerjaannya disuruh-suruh sama dokter atau sama mantri, kadang-kadang sama perawat yang benar. Kemudian milahin obat, kemudian merebanin pasien. Akhirnya dia di kampungnya bisa jadi mantri itu zaman itu. Bisa ngobatin, bisa nyuntik. Nih, saya ini di sini nih dulu pernah bisul. Ini bukan oleh dokter bedah, saya sama mantri Omon. Ya kan, anak buah saya tuh sembuh. Gitu. Gitu. Jadi bisa zaman dulu, kalau sekarang kan memang harus sekolah kalau sekarang. Zaman dulu mah bisa jadi mantri suntik itu banyak yang tidak sekolah, banyak sekolahnya SD zaman dulu, zaman sekarang mah nggak bisa. Gitu. Jadi kamu kalau setiap hari di puskesmas rajin bantu bidan, bantu perawat, bantu dokter, nanti kamu punya ilmu kedokteran ditaruh Mas. Siapa tahu menjadi dokter. Amin. Sekarang mulai terbuka nggak pikiran untuk hidup maju? Terbuka. Nggak akan ini lagi. Jadi orang yang merasa tersisih. Orang yang merasa tersisih itu orang apa kira-kira? Tersisih. Orang merasa tersisih, orang apa? Malas. Orang bego itu namanya. Ya kan? Iya. Malas. Pede kamu kan? Iya. Percaya diri nggak? Percaya. Ke sekolah punya duit nggak kamu sekarang? Punya. Punya duit. Gak gengsi kan? Enggak. Gak malu menjadi office girl. Office boy malah mau lelaki, perempuan mau office girl. Gak malu jadi bantu-bantu di puskesmas? Enggak. Berani nggak kamu nolak bantuan dari kakek kamu? Walaupun saya kenal kakek kamu siapa? Teman saya itu. Iya. Iya kan? Iya. Kenal teman saya deket pisan, udahlah. Deket pisan. Karena tahu kan urusan kamu dengan kurang mendapat perhatian tadinya dari ibu kamu itu karena urusan konflik keluarga, perceraian antara bapak dan ibu kan, bener kan? Urang teh nyahoan. Iya kan? Iya kan, nggak boleh ibu sama bapak bercerai, terjadi pertengkaran antar keluarga, anak yang jadi korban, nggak bisa. Anak harus dimanjakan karena percayaan ibunya. Kenapa? Karena dia mendapat derita. Ya kan, karena mendapat derita maka kita harus menebus dengan fokus perhatian full gitu. Jadi bapak udah gajian? Udah. Sekarang udah kerja lagi? Iya, tadi berangkat pagi. Berangkat lagi, kerja lagi, rajin lagi. Kudu naikkan boga bapak teh, bapak kamu dulu kedul ya? Bapak kamu kedul ya? Iya. Persis sama juru kamera itu kedul-kedul semua ini. Bapak kamu kedul ya? Sekarang bapak kamunya nggak kedul lagi? Enggak. Punya istri kan? Nggak punya. Dua-duanya kabur? Udah cerai. Oh, kabur. Jadi sekarang bapak kamu membujang, bilang sama bapak kamu jangan dulu kawin.
nanti kawin punya anak lagi, riweuh deui. Bilang sama bapak kamu itu, sekarang udah duitnya dimanfaatin untuk diri sendiri. Ya, Ya kan, manfaat untuk diri sendiri. Belum punya rumah kan? belum. Harus punya rumah. Masa laki-laki nggak punya rumah? Ngesekolah atau buka imah ngerakeun. Ya, minimal bapak kamu kerja aja buat diri sendiri, minimal diri sendirinya enak makan. Gitu, karena kamu mah sudah nggak usah lagi dikasih bapak kamu, kok menurut saya. Menurut saya nggak usah. Mampu kok. Jadi sekarang di sekolah itu berarti kelas 1. Iya, Berarti nanti bulan April kelas 2. kelas 2. Kelas 11. Jurusannya apa? Mengambil IPS. Ya nggak bisa kedokteran dong kamu kalau IPS mah. Iya kan? Iya sih. Ya iya. Kalau IPS itu nggak bisa kedokteran. Nggak bisa kedokteran. Kalau mau kedokteran kamu ngambil biologi. IPA. IPA dong. Kamu mau nggak ngambil IPA? Bingung. Bingung. Kenapa bingung? Gak apa-apa sih. Hah? Bingung aja. Pengen IPS soalnya banyak temannya di IPS. Loh, kamu ini nentuin masa depan gimana? Tergantung banyak temen. Ayo, kamu gimana nentuin masa depan? Tergantung banyak temennya gimana sih? Masa depan ditentuin oleh banyaknya temen. Enggak sih, cuman takut aja Takut kenapa? dimusuhin Sama siapa? teman. Kamu liar. Kamu masa ngambil jurusan takut dimusuhin sama teman kamu gimana sih? Kamu kuliah, ngambil jurusan untuk menentukan masa depan kamu, itu kamu takut dimusuhin sama teman, asa dina sinetron aing mah. Emang bener anak-anak muda kayak gini, takut dimusuhin akhirnya ikut temennya. Kamu kenapa minum? Takut dimusuhin. Kamu kenapa merokok? Takut dimusuhin. Kamu kenapa make? Takut dimusuhin. Gimana? Pertanyaannya adalah, ketika kamu susah, nanti masa depan bukan berarti jurusan IPS bikin susah, enggak. Artinya kenapa ketika kamu hidup susah masa depan, kamu dideketin teman apa dijauhin teman? Jauhin. Jadi agar hidup banyak teman, agar hidup banyak saudara, agar hidup banyak pengikut harus apa? Harus punya prinsip sendiri. Harus sukses. Kalau kamu jadi orang kaya, kamu akan banyak saudara. Bener nggak? Benar. Kalau kamu jadi orang kaya, itu seluruh saudara kamu yang di mana-mana ngaku saudara nggak? Aku. Bener. Yang bukan saudara ngaku saudara nggak? Aku. Kalau kamu miskin, saudara ngaku saudara nggak? Enggak. Enggak. Gitu. Saya tentuin kamu. Ini pilihan kamu, tapi kamu harus kerja keras hidup. Betul, hidup itu merdeka memilih. Tapi kan ai budak orang memilih yang nu gampang wae. Ya kan? Ya. Ya. Kamu mau nggak ngambil biologi? Ngambil IPA? Mau. Udah kamu ngambil IPA. Emang kamu punya geng? Enggak, punya teman satu terus katanya mau masuk IPS. Oh, jadi kamu punya teman satu. Ya. Namanya? Kaila. Ya, terus mau masuk IPS. Terus karena dia masuk IPS, kamu ikut masuk IPS. Iya. Kamu melir. Nggak apa-apa dia masuk IPS, kamu tetap masuk IPA. Terus kemana kalau dia IPS kamu IPA, terus kamu emang jadi musuhan kan? Nggak juga. Enggak. Kan bisa tetap bareng kan? Iya. Sekolahnya di situ. Beda ruangan kelas doang. Gitu. Kamu ngambil IPA. Orang IPA bisa belajar IPS. Terus kamu nggak tahu nggak? Politisi yang banyak berhasil tuh banyak kan? Ya bukan saya menginikan IPS. Jurusan IPS juga oke. Banyak juga yang jurusan IPA
ahli sosial banyak. Ayo, banyak. Dokter kemarin yang saya wawancara itu yang ngajar di Inggris jurusan fisika. Mas Ujewa Tejo matematika. Pak Akbar Tanjung insinyur teknik. Ayo, gitu. Jadi kamu masuk IPA. Ya, nanti kelas 2 kamu masuk IPA. Ya. Kan kamu urusan dengan obat. Ya, Bener nggak? benar. Obat urusan IPA, urusan IPS. IPA. Urusan IPS, ngejualnya. Kalau memproduksinya IPA. Gitu. Sekarang mulai punya visi. Ayo, masukin dalam pikiran kamu. Mau nggak kamu masuk kedokteran? Mau. Punya cita-cita nggak? Punya. Ayo, asumna ke IPS bisa kedokteran mau? Mau. Ya mau. Gitu. Ini serius nih saya nih. Saya serius sama kamu. Saya tahu kok. Aki kamu tuh bebetar kurang, tahu nggak? Sekarang udah tahu. Mama udah nikah lagi kan? Udah. Setelah ketemu dan masuk di YouTube Kang Deddy, Mama ketemu nggak? Enggak. Kamu yang ngejauhin Mama, Mama yang ngejauhin kamu. Mama. Kenapa ngejauhin kamu? Bikin malu. Bikin malunya kenapa? Ngejauhinnya sejak masuk channel saya apa sebelum? Hah? Kenapa? Dari emang aku kan kabur. Kamu kabur. Kabur dari Mama. Iya. Ikut ke Bapak. Kenapa kamu kabur dari Mama? Capek. Capeknya kenapa? Harus ngurus semua pekerjaan rumah. Terus ngurus adek. Belum ketemu gue juga. Capek ngurusin enggak. Emang mamanya kerja? Enggak. Adiknya Kan berapa? bikin warung. Helga yang jagain warungnya juga. Mama kan di Cilandak kan? Ya. Mama punya warung. Ya, Berarti Mama ngurus warung dong? Helga. Mama ngapain? Mama waktu pas ada Helga mah cuman minum minum, Minum apa? bukan minum, makan. Makan. Ya makan pasti minum. Iya, makanya. Iya. Terus nyusuin adek paling kalau mau tidur. Oke, makan, minum, nyusuin adek. Ya. Jadi kamu kenapa merasa capek ngurus adik? Kalau dengan cinta kan tidak capek. Kalau adik doang mah emang gak capek. Nah, terus? Tapi semuanya juga sama Helga bapak. Siapa semua teh siapa? Rumah ngurusin Rumah beberes kayak gitu. Terus? Emang belajar sih, cuman kalau setiap hari mah juga ngerasa capek gitu. Ini topi saya sengaja dimencong-mencong karena kamu lagi mencong-mencong hidupnya. Mencong ke sana, mencong ke sini. Saya sengaja itu. Saya tahu kamu. Oh, kenapa merasa capek? Iya. Kenapa merasa capek? Karena kamu ingin menikmati masa remaja. Ada itu juga. Motor-motoran, Iya, motor-motoran. ulin. Bener tuh? Juga. Oh kan. Terus disuruh-suruh. Nah, terus orang lain mah ada loh yang ibu bapaknya nggak ada ngurus adiknya 7.
Ada akhirnya biasa. Saya tahu psikologi. Jadi anak kalau ibunya berpisah itu biasanya anak milih di mana yang dia senang hidupnya. Milih yang tidak ditegur, milih yang tidak diarahin kadang-kadang. Saya sama Nihiang itu nggak bisa begitu, tegas. Bener temu? Nggak bisa. Nihiang ingin mau karep sorangan. Nah, itu si Yunun langsung nangis, nggak nangis, peluk, ampun. Nah, jadi nggak bisa. Kamu merasa nggak bahwa kamu kabur salah? Udah, kamu nggak akan nyalahin ibu kamu, aku mau. Dan nggak akan ikut sedih-sedihan, karena tidak sedih juga menurut saya. Kamu merasa salah nggak? Salah. Merasa salah ninggalin ibu kamu? Mau minta maaf aja. Kamu minta maaf aja. Ayo minta maaf. Karena jadi orang hebat. Nanti aja depan mama. Oh ya udah, nanti di depan mama minta maaf, ya kan? Artinya bahwa ibu kamu mapan kan? Ya kan? Tidak kekurangan ekonomi kan? Kakek kamu juga mapan, saya tahu. Aki kamu itu orang terkenal loh di Cilenak dulu. Sawahna lega, tokoh. Tapi nggak apa-apa. Ini kan cara kamu menjadi besar. Jangan dianggap ini bikin malu, menurut saya enggak. Ini cara kamu bikin besar. Nah, sekarang bapaknya kan jadi daikan kan? Ya kan? Bapak jadi daikan, kamu juga daikan. Keren nggak? Keren. Oke, sekarang pilih mana? Andai kata ibu kamu pulang ke tempat saya, gak usah lagi bantu-bantu di puskesmas, biaya ditanggung tiap bulan, dikasih uang saku tiap hari. Kamu pilih mana? Pilih hidup prihatin kayak hari ini, hidup dari sendiri dengan bantu-bantu di puskesmas, atau ikut sama kakek atau sama ibu kamu? Kerja di puskesmas. Selamat. Itu namanya hebat. Oke, kerja di puskesmas ya. Udah jangan nangis lagi. Aku sama anak perempuan suka nangis, jangan. Aku tuh air mataku terlalu banyak jatuh lah hari ini, ditahan. Ya, gini. Oke. Nah, nih. Gini. Kamu saya kasih biaya gaji ya. Sebagai tenaga kebersihan di puskesmas, saya kasih 2 juta per bulan. Amin. Alhamdulillah. Oke? Oke. Nah, saya ingin tahu rencana 2 juta sebulan, perencanaannya buat apa? Buat bayaran dulu sekolah. Emang sekolah belum dibayarin? Dan yang 200. 200? Nggak tahu juga sih, tapi kan udah tahu dengar harga belum, katanya belum dibayar. Oke, 200.000 buat bayaran sekolah. Terus? Mungkin baju. Beli baju? Iya. Oke. Taruhlah habis 1 juta dengan ongkos. Iya. Habis. Kamu bisa nyisihin 1 juta loh sebulan. Bisa. Kamu bisa buat tabungan kan? Iya. Di situ ada bank kan? Dekat puskesmas ada BRI nggak? BRI. Bank. Nggak tahu. Nggak tahu? Ya carilah, pasti ada BRI tiap kecamatan mah. Tidak mungkin kecamatan BRI. Atau kalau saya jadi gubernur mah kudu di Bank Jabar nabungan. Ya udah ya, saya kasih kamu gaji 1 bulan. Berarti jatuhnya ini gaji, udah saya ngitungnya tetap awal bulan. Walaupun kamu baru kerja setengah bulan ya, saya hitung tetap 1 bulan. Jadi 1 bulan kamu setiap tanggal 2 kamu gajian 2 juta. Ya, 1 juta untuk kamu makan, jajan, ya kan? Beli kelengkapan sekolah, cukup kan? Cukup. Cukup. 1 juta untuk nabung. Coba aku pengen tahu matematika kamu akan IPA. Berapa bulan lagi kamu sekolah tamat SMA? Tamat SMA. 12 tambah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli. Berapa? 6. Sok bisa tuh. Setahun tuh berapa bulan? Setahun 12. 2 tahun berapa bulan? 20. Memang parah budak SMA ya matematika anak. Iya. Setahun tuh 12 bulan. Iya. 2 tahun berapa bulan?
Cicing ini kan logi anak-anak matematika sekarang itu kan parah emang. Setahun 12 bulan, 2 tahun berapa? Buat SMA Cibatu, latih anak-anak sekolahnya berhitung dengan baik. Sorry. Setahun 12, 2 tahun sabaraha. Dan memang ayeuna budak ayeuna mah kieu rata. Emang tidak jarang ngitung aya HP. Setahun tuh 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? Setahun berapa bulan? 12. 2 tahun berapa bulan? Logikanya nggak jalan. Ini kan logika. Matematika itu kan logika. Setahun tuh 12 bulan. 2 tahun tuh berapa bulan? Ulang-ulang yang lika dia. Berarti 2 tahun itu adalah 12 kali 2. 12 kali 2 berapa? Emang parah SMA no ya. 12 kali 2 berapa? 12 kali 2 berapa? 12 kali 2. Kamu nggak tahu 12 kali 2? Hah? 12 kali 2 berapa? Hitung sok 12. Hitung sok. Pakai tangan lah hitung nyihiang we. Sok. Hitung sok 12. 12. Iya. Udah pakai tangan aja. Sok 12. Nih, bantu tangan kamu 10. 10 simpen di meja. Nih, saya hitung 2. Kali 2. 12 kali 2. 12 kali sok hitung aja berarti 12-nya 2 kali. Sok hitung. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, jadi 24 bulan. Iya. Terus dari Januari sampai Juli berapa bulan? 7. 7. Oke. Jadi 24 tambah 7 berapa? 24 tambah 7. 24 tambah 7. 24 tambah 7. Udah dulu. 24 tambah 7. Ya. 4 tambah 7 berapa? 4 tambah 7. Heeh. Ih, kamu 4 tambah 7. Udah 4 tambah 7. Sok kamu lihat 7. Kamu 7 berapa? Tambah 7. 4 tambah 7. Ih, bentar. Ih, enggak connect. Oh, enggak connect. Ih. Bentar. Sok atuh. Grogi. Grogi. 4 tambah 7. 4 tambah 7. 11. 11. Oke. 11 berarti 1, sisa 1. Iya. 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3. Jadi 30. Kan sudah ada 1 di ujungnya. 31. 31. Berarti kamu kalau bisa nabung 1 bulan, lulus SMA kamu punya duit berapa? 31 kali juta. Ya kan? Nah, sekarang kamu sekolah minus apa plus? minus Nah, kamu kalau begitu kamu sekolahnya minus apa plus? plus. Plus. Kamu dapat ilmu, kamu lulus sekolah, kamu punya duit. Kamu tekun belajar IPA-nya yang bener, ikut kedokteran. Nah, kalau kamu pinter, siapa tahu dapat beasiswa dari Pemprov. Amin. Ya kan? Iya. Tapi lulus sekolah, lulus matematika, fisika, kimianya semua harus 9. Jadi kamu berjuang dari sekarang. Duitnya beliin buku.
Ya kan? Ya. Buku-buku fisika, kimia kan. Kalau IPA mah belajarnya fisika, kimia, matematika kan, biologi kan. Ya. Gitu. Ya, nih bayaran kamu bulan ini. Terima kasih Pak. Oke? Mantap kan? Percaya diri kamu kan? Awas ulah kabogohan ke dioloan duit nunggu kabogoh. Oh, bahaya. Oh, kamu pak kabogohan nu lepang kos. Wah. Dioloan kan nyawa kabogohan boga duit. Aya. Diolo ya? Ya, Kamu pede kan? pede. Sekarang kamu nggak boleh lagi terima uang dari kakek kamu. Ya. Kamu nggak boleh terima uang dari bapak kamu. Kamu nggak boleh terima uang dari ibu kamu. Kamu sudah mandiri. Kamu sudah bisa membiayai dirimu sendiri. Oke? Rajin. Pokoknya pagi-pagi bangun jam 5, jam 6 sudah di puskesmas. Jam 7 masuk kelas, pulang sesapu deui, lama-lama kamu ilmu ya apa namanya tahu ilmu kedokteran. Ya? Ya. Tapi ulah segera diinumpel di puskesmas. Udah, kamu selamat. Ya.